Wahyu 22 ayat 12. Perhatikanlah ini, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Apa bedanya Pak itu Diskusi konsep sama konsep apologet keselamatan dalam Eliam paganisme Pak? Silakan. Konsep dalam paganisme itu bagaimana? Silakan. Ya konsep paganisme juga. Tapi kalau mereka berani mengkritik Trinitas terpengaruh dengan ajaran Hindu, berani nggak mereka mengkritik buku Hindu sendiri yang mengatakan Ka'bah terpengaruh dengan Sivalingga, ajaran Hindu? Yang hubal-hubal itu kan? Iya. Jadi jangan asal mudah main-main literatur kalau nggak tahu profesi Anda itu seperti apa membaca buku itu. Seperti itu Mas. Terkait dengan tema yang diangkat oleh Mas Elia, Trinitas itu pagan. Ya ini juga menyinggung tentang Donditan ya, yang sempat itu ya mengkaitkan antara Trinitas dan paganisme. Logika mereka sendiri itu mereka ngomongin logika, tapi mereka sendiri tidak logika, tidak logis. Kalau mereka terlalu enteng nuduh Trinitas itu pagan, itu hanya cocokologi, hanya melihat persamaannya saja, yang sebenarnya secara esensial persamaannya itu pun tak sama. Memang orang Kristen yang belum inilah, makanya saya katakan Kristen itu perlu belajar. Mereka itu mengaku yang sempurna, tapi kesempurnaan mereka itu masih mengorek-ngorek dari yang tidak sempurna. Mengaku tidak cacat, tapi masih menggunakan yang cacat untuk menutupi kecacatannya. Itu sesat sekali. Apa bedanya Pak itu konsep sama konsep keselamatan dalam paganisme Pak? Silakan. Konsep dalam paganisme itu bagaimana? Silakan. Ya konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen, yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu Pak? Kok Kak nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu Pak? Bisa nggak Pak, tolong jelasin Pak? Apa Kenapa saya cuma pernah 3 mengatakan gitu? bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua bilang 3 3 pribadi. pribadi beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, kalau 3 pribadi, kenapa semuanya 3 pribadi gitu? Oke, saya ini paling gatel dengan literasi. Jadi untuk kawan-kawan yang masih awam, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Ya, Inventing Jesus, buku dari G. Edcom Jesqui, M. James Swire, Daniel B. Wallach. Buku ini memang jarang ya, maksudnya udah mulai sekarang udah habis. Tapi buku ini saya beli buku bekas dan puji Tuhan di Tokopedia baru dapat kemarin. Nah, yang menarik dalam buku ini adalah ketika perbandingan terhadap dewa-dewa pagan. Bahkan menariknya Josh McDowell yang menulis buku Apologetic, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apologetic jilid 3. Bukunya hampir mirip dengan ya buku ini, G. Edcom Jesqui, yang membahas tentang pembantahan ajaran-ajaran pagan yang dianggap mirip dengan ajaran Trinitas. Saya ambil contoh aja di sini. Pemujaan Osiris di Mesir dan Yesus Kristus. Teori manapun tentang adanya peminjaman unsur-unsur agama yang lebih tua oleh kekristenan tidak boleh dipertahankan, sebab bukan saja hal itu tidak didukung oleh bukti yang ada, tetapi juga secara intrinsik sangat mustahil. Ini ada kutipannya, cuma saya nggak bisa tunjukkan karena footnote-nya di belakang. Ada juga pendapat dari Walter Knuth, ya, The Theology of the Resurrection. Buku ini menjelaskan bahwa sebaliknya tugas penelitian ilmiah tidak boleh mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan hakiki dalam bentuk isi dan kecenderungan pokok. Ini sama nih seperti otaknya Donditan itu. Apa-apa dikaitin Osiris, Isis dan Horus dianggap seperti Trinitas. Padahal kalau kita lihat, kalau seandainya Isis tidak menikah dengan itu ya, Osiris, Horus nggak akan lahir. Tapi Yesus berani mengatakan, sebelum dunia ada, aku sudah ada bersama dan Bapa. Dan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apa kaitannya dengan dewa-dewa pagan? Adapun pandangan scholar yang ya contohnya ya buku ya agak sedikit sablek ya, buku novel itu loh, The Da Vinci Code, itu juga baru saya baca bedahnya.
The Da Vinci Hoax sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya nggak perlu tampilkan deh. Cuma kawan-kawan bisa cari di buku-buku lama, buku-buku loak. The Da Vinci Hoax, bantahan dari Carl E. Olson dan Sandra Missel yang dikata pengantari oleh Kardinal Francis George. Itu menarik karena apa? Bahkan ada perbandingan dewa-dewa pagan itu tidak sama dengan Trinitas. Kenapa? Ya, banyak bukti sejarah yang membuktikan itu tidak ada kemiripan sama sekali. Sekalipun dianggap ada kesan kemiripan, tapi lebih banyak kesan perbedaannya. Jadi tidak ada kaitannya. Bahkan begini, adapun pernyataan seperti Justinus Martin, Bapak Gereja, yang mengatakan sama seperti Pegasus yang kamu mengatakan lahir dari perawan. Mengapa kamu tidak percaya Yesus itu lahir dari seorang perawan? Dan ini diangkat berlebihan oleh siapa? Oleh Don Ditan. Loh, ini loh Bapak Gereja mengatakan ada seorang yang lahir dari perawan. Padahal Justin Martyr menolak argumentasi keperawanan yang dipahami oleh penyembah Pegasus. Cuma dia memberikan argumentasi yang supaya orang itu bisa kalau memang kamu menerima seperti itu, mengapa kamu tidak bisa menerima apa yang kami imani? Itu sebagai perbandingan paralelisasi. Padahal ajaran Pegasus itu adalah ajaran misteri yang dalam pandangan G. Comgescui, buku yang saya tunjukkan tadi itu loh, buku G. Comgescui, Reinventing Jesus, itu ajaran yang baru muncul pada abad kedua Masehi. Dan Justin Martin menggunakan pendapat mereka pada awal abad kedua Masehi, berarti masih sekitar 100 Masehi, masih berdekatan lah. Jadi itu sudah jauh sekali karena Justin Martin pun menolak argumen mereka. Ada kasus tertentu di mana Justin Martin mengatakan ajaran Pegasus itu mencuri dari ajaran kekristenan. Banyak sekali ajaran-ajaran yang mirip seolah-olah ajaran Kristen, pagan, ternyata itu mengutip dan mengambil dari ajaran kekristenan. Terkait dengan Trinitas dan pagan, ya saya belum menemukan dalam buku G. Comgescui yang mengkaitkan tentang Krishna. Tapi saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Deki Ngandas yang sempat membahas kutipan buku The Hinduism. Saya lagi cari buku itu, semoga saya dapat bukunya. Dikatakan bahwa konsep tentang penebusan dosa itu tidak dikenal dari dalam agama Hindu tertua. Itu baru ada abad belakangan, dan ada kemungkinan itu dipengaruhi dengan ajaran Kristen, di mana waktu Thomas menginjil di India, pengaruh-pengaruh tentang Kristus itu diambil dari Dewa Krishna. Ya, saudara Hindu pasti akan mengoreksi ini kalau saudara Hindu fair terhadap sejarah. Jadi tidak ada kaitannya antara kesamaan. Bahkan perawan Maria dengan Yasoda yang melahirkan Krishna itu loh. Padahal kalau kita belajar, Yasoda itu bukan perawan. Mohon maaf, beliau menikah dengan suaminya itu sampai 6 kali anaknya dibunuh dari hubungan pernikahan dengan suaminya karena raja siapa itu, saya lupa namanya, yang takut akan seseorang yang akan membunuh dia, dan itu Krishna. Ternyata 6 orang ini dibunuh oleh dia, dan itu adalah hubungan pernikahan, hubungan antara suami dan istri, sampai Dewa Krishna, Avatara itu penjelmaan, Avatara dari Dewa Hindu, ya siapa? Si itu Wisnu, turun menjadi manusia. Itu bukan wanita bukan seorang perawan, tetapi wanita yang sudah dinikahi dan melahirkan 6 anak yang telah dibunuh. 6 atau 7 saya lupa. Yang jelas ada yang sulungnya itu sempat dibunuh oleh seorang raja yang takut akan dibunuh oleh janji dewa yang akan turun menjadi manusia. Ini nggak sama dengan kekristenan. Apa kaitannya pagan dengan Trinitas? Apa kaitannya pagan dengan inkarnasi? Dan terlebih lagi, ada yang mengatakan Trimurti itu cocok dengan ajaran Trinitas. Nah, coba kita bandingkan. Saya menghormati agama Hindu yang mengatakan Trimurti itu adalah ajaran monoteisme, karena mereka mengatakan Sang Yang Widiwasa itu memanifestasikan cahaya-cahaya tentang dewa-dewi itu. Itu adalah cahaya-cahaya ya. Sang Yang Widi itu adalah cahaya Brahman. Tapi pertanyaannya, iya betul. Coba kita belajar, pernah nggak agama Hindu mengenal yang namanya dewa perang? Peperangan antara Dewa Wisnu dan Dewa Brahma, Dewa Wisnu dengan Dewa Siwa. Bahkan kita pernah mengenal pemenggalan kepala kelima dari Dewa Brahma oleh Dewa Siwa menggunakan trisulanya karena kesombongannya. Nah, kita bandingkan dengan Tritunggal. Pernah nggak Bapak berperang dengan anak? Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Tapi yang jelas dikatakan bahwa Bapa mengutus aku untuk menjalankan kehendaknya.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini biasa dikaitkan saudara muslim ya. Yesus itu lemah, Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal dalam katekismus gereja ortodoks sendiri pun menegaskan ini menunjukkan Yesus satu kehendak dengan Bapa, sehingga berani mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau dia di luar Bapa. Karena dia satu kehendak dan Bapa, berarti Saling dia bergantung satu tadi kan. Iya, saling bergantung. Jadi tidak ada kaitannya. Bahkan gini, kawan-kawan yang suka kajian patristik, kalau kita belajar tulisan Santo Athanasius dari Alexandria dalam bukunya Melawan Kontra Arian, dewa-dewa yang dikenal dari ajaran pagan itu ada perang satu sama lain. Bayangkan jika ada dewa satu menciptakan yang satunya tidak setuju, akan terjadi perang. Akan ada bencana yang terjadi. Bahkan Kak Elia pasti pernah mendengar ini dalam ayat Al-Quran. Jika seandainya ada Robmu yang 1 dan 2 menciptakan yang saya tidak setuju, maka akan terjadinya bencana. Ternyata ini mirip seperti yang dikatakan oleh Athanasius dari Alexandria. Dan Tritunggal yang diajarkan Athanasius dari Alexandria menolak ajaran-ajaran, walaupun mereka mengatakan ke saya menghormati agama Hindu yang meyakini ajaran monoteisme, saya menghormati itu. Tapi agama Hindu mengenal perang antara Trimurti itu tidak dikenal dengan Trinitas. Bapa tidak pernah berperang dengan anak tidak berperang dengan Roh Kudus tidak pernah berperang dengan Bapa. Malah Bapa itu mengasihi anak mengasihi Bapa. Dan ada cinta kasih yang tak pernah terputus. Jadi saya rasa untuk kawan-kawan, jangan mudah tertipu, jangan mudah termakan dengan hoax, jangan mudah terbawa arus ya. Tapi jadilah batu karang yang tetap dengan fondasi Anda sebagai seorang Kristen. Yang tidak bisa mudah dikacaukan iman Anda. Bahkan saya sudah pernah membahas tentang perbandingan dewa pagan ini dengan Yesus Kristus dalam buku Reinventing Jesus. Itu ada di YouTube saya. Tapi nanti saya akan angkat lagi di TikTok saya lah kalau bisa. Yang saya butuhkan hanya waktu saja, karena ada banyak buku sebagai pembanding, bukan hanya Reinventing Jesus jadi bahan landasan. Sehingga buku yang kita pakai itu tidak hanya satu doang. Kita harus menggunakan lebih dari satu literatur. Seperti itu Mas Elia, silakan. Oh iya, jadi yang sebenarnya pagan itu siapa, Timothy? Tanya dulu Kak Timothy. Kalau ditanya pagan itu siapa, saya nggak berani nih. Karena gini Mas Elia, kalau seandainya orang Kristen, ini pun menyinggung agama Hindu dianggap seolah-olah pagan. Kita nggak berhak sebenarnya mengatakan mereka seperti itu kalau saudara Muslim menyamakan yang polemik nih antara Trinitas dengan agama Hindu. Oke lah kalau mereka mengatakan pagan. Berani nggak mereka mengkritik buku ensiklopedia Hindu yang mengatakan itu loh, Hajar Aswad itu adalah palusnya dari, itu ada dalam buku ensiklopedia Hindu. Memang. Ahmad Ikrom dari Malaysia itu ada membedah buku itu. Sayangnya di Indonesia buku itu harganya 500.000 dan sayangnya kemarin sudah sold out ya. Saya nggak sampai beli karena mahal sekali. Saya nggak bisa dapat PDF-nya. Ya kalau ada rezeki semoga suatu saat saya dapat kopiannya. Tapi kalau mereka berani mengkritik Trinitas terpengaruh dengan ajaran Hindu, berani nggak mereka mengkritik buku Hindu sendiri yang mengatakan Ka'bah terpengaruh dengan Sivalingga, ajaran Hindu yang hubal-hubal itu kan. Iya, jadi jangan asal mudah main-main literatur kalau nggak tahu profesi Anda itu seperti apa membaca buku itu. Seperti itu maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang selalu saya bilang sama teman-teman yang Kristen itu tuh, mau ditampar dari manapun, Kristen itu nggak pernah tinggal. Jadi logika yang sama kita gunakan kepada mereka itu akan lebih menyakiti mereka sendiri. Ketika misalnya Tantan itu ngomong kalau Tuhan itu kan maha kuasa, dia menjadi nggak maha kuasa dong ketika firman Allah jadi manusia. Loh, lalu bagaimana dengan imanmu sendiri kalau firman Allah jadi buku? Apakah itu berarti Tuhanmu nggak maha kuasa? Jadi logika mereka sendiri itu, mereka ngomongin logika, tapi mereka sendiri tidak logika, tidak logis gitu loh. Jadi kalau mereka terlalu enteng nuduh Trinitas itu pagan, itu hanya cocokologi, hanya melihat persamaannya saja, yang sebenarnya secara esensial persamaannya itu pun tak sama, hanya ekspresinya saja yang sama. Ya, kalau mereka mau jujur pasti bilang tidak akan sama. Kenapa? Karena yang melatar belakangi dan yang memotivasi itu tidak dalil yang sama loh. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa
tanpa literasi itu pun Trinitas sudah ada dalam Bereshit 1. Berani nggak mereka mengatakan bahwa Musa itu terpengaruh oleh pagan-pagan, sedangkan mereka sendiri yang mengklaim bahwa Musa itu monoteis? Musa yang menulis Kejadian 1, Bereshit 1 ayat 1 sampai 3 itu. Itulah Trinitas. Nah, jadi ya kalau memang orang Kristen yang belum, inilah makanya saya katakan Kristen itu perlu belajar. Kamu perlu belajar memahami dan mendalami imanmu agar kamu tidak tersandung. Ya, kalau ada yang begitu-begitu tuh bisa dibantah dengan cepat. Ya karena itu tadi yang saya katakan bahwa mereka itu mengaku yang sempurna, tapi kesempurnaan mereka itu masih mengorek-ngorek dari yang tidak sempurna. Mengaku tidak cacat tapi masih menggunakan yang cacat untuk menutupi kecacatannya. Itu sesat sekali. Gitu ya. Jadi semoga yang kita sampaikan dapat membantu kalian untuk tumbuh dan berkembang dalam iman kekristenan. Terima kasih telah mengikuti kita. Terima kasih juga udah support kita dalam doa dan dalam banyak hal. Terima kasih yang udah tap layar. Tuhan berkati kamu selalu. Thank you Bro Timothy. Nanti kita Elia, thank you untuk kawan-kawan di bawah ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Bye. Shalom, shalom. Shalom. Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Diskusi apologet Elia Miron.